Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua ini, di bulan April masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, penjagaan-Mu, kami ada sampai hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan firman terambil dari Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Dan setelah 8 hari para muridnya ada di dalam rumah lagi, dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya, tetapi percaya." Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku, Elohimku." Yesus berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat Aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Satu penegasan yang Yesus jelaskan dikatakan di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Di akhir-akhir ini, manusia sudah digandrungi dengan berbagai macam teknologi, fakta, bukti. Kalau ada buktinya, ada faktanya, baru percaya. Tetapi sekalipun teknologi sudah maju, urusan dengan kuasa Yahweh itu tidak bisa diukur dengan kemampuan teknologi. Sebab apa? Teknologi itu buatan manusia, dan manusia adalah ciptaan Yahweh. Ada batasan-batasannya. Maka pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita, temanya adalah berbahagia tidak melihat tapi percaya. Berbahagia tidak melihat tapi percaya. Kita lihat tadi, Thomas sudah percaya. Sebelumnya, pada saat murid-murid Yesus mengatakan, "Kami sudah bertemu sama guru," Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku di tangannya dan di lambungnya." Ketika pertemuan berikutnya, Tuhan Yesus datang dan mengatakan kepada Thomas, "Sekarang Thomas, cucukkan tanganmu ke lubang paku di tanganku." Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Elohimku, aku percaya." Yesus menegur, "Kamu percaya setelah melihat." Tetapi dikatakan tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu dasar daripada keyakinan kita itu adalah iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bukti dari yang tidak kelihatan. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Saya ambil ilustrasi. Saudara punya napas? Punya. Apakah saudara melihat napas itu? Tidak. Tapi engkau yakin? Yakin. Sama seperti itu juga, saudaraku, bahwa kita orang meninggal kalau dikatakan sudah tidak ada napasnya lagi, padahal tidak ada yang melihat napasnya. Oleh karena itu, saudaraku, mari pada kesempatan ini saya mengajak kita supaya kita percaya kepada Yesus HaMasiah sekalipun kita belum melihat. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis pun pernah yaitu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia
belum yakin kalau Yesua itu adalah Yesua itu adalah juru selamat yang sudah datang ke dunia. Maka diutuslah murid-muridnya kepada Yesua, benarkah engkau juru selamat yang datang itu? Maka Yesua katakan, kasih tahu kepada gurumu, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, maka engkau harus percaya akan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yahweh, pada kesempatan ini begitu banyak orang yang ragu kepada kuasa daripada Yesus HaMasiah. Karena apa? Karena mereka lihat, apa mungkin saya yang sakit bisa sembuh, saya yang lumpuh bisa berjalan, saya yang buta bisa melihat. Itu kata orang. Tetapi kita tahu bahwa ada beberapa contoh di sini bahwa Maria ketika dia masih gadis, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus. Maka Maria percaya sekalipun belum melihat. Saudaraku, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa sekalipun belum melihat, kita percaya bahwa dia ada. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 30-31 dan ayat yang 8. Orang buta dapat melihat. Dia katakan, dulu aku buta, tapi sekarang aku dapat melihat. Datang ahli Taurat mengatakan, bagaimana engkau bisa melihat, dulu kau buta? Iya, orang itu mengulurkan tangannya ke tanah, menggosokkannya ke tanah, dan mengoleskannya ke mataku, dan aku dapat melihat. Sementara orang Farisi sudah melihat orang buta tadinya, dan bisa melihat dan percaya kepada Yesus HaMasiah, sementara orang Farisi sudah melihat tapi tidak percaya. Saat ini mari kita mulai belajar untuk percaya kepada Yesus HaMasiah, karena katakan tadi, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Juga Bartimeus, orang buta, terus memanggil Yesus di dalam Markus 16 ayat yang ke-46 sampai 52. Di Markus 10 ayat 46 sampai 52 dikatakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sekalipun dia belum melihat, dia percaya Yesus bisa mencelikkan matanya. Karena dia sekalipun belum melihat secara langsung dengan mata sendiri, tapi dia bisa melihat. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita mulai belajar agar kita sekalipun belum melihat Yesus secara jasmani, kita punya mata rohani dapat melihat dia dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita tahu bahwa kita harus melihat dan percaya kepada dia sekalipun dia belum melihat. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus, kepada Yahweh itu? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1:8, dia yang awal dari yang akhir. Dari yang tidak ada alam semesta ini, dia cuma berfirman, jadilah, maka jadi. Semua diciptakan melalui firman-Nya, cuma manusia dibentuk dari debu tanah. Saudaraku, kalau dia bisa menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, maka saudara juga bisa ditolong dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu, belajarlah kita mempercayai sekalipun belum melihat secara terang-terangan dengan mata jasmani kita, tapi iman kita harus melihat karena dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Yang kedua, dia adalah Yahweh yang Esa. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, bahwa Yahweh itu Esa. Esa itu bukan berarti satu, bukan berarti Tritunggal, karena di Alkitab tidak ada Tritunggal. Yang Yahweh itu adalah Esa, artinya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dimanapun, kapanpun, dulu, sekarang, sampai selamanya, dia adalah sama. Maka engkau harus yakin itu, sekalipun engkau belum melihat secara langsung dengan Yahweh itu, dengan mata sendiri, tapi imanmu meyakini bahwa dia ada, dia benar-benar berkuasa di dalam hidup kita.
Yang ketiga, Yahweh itu adalah Immanuel bagi kita. Dalam Matius pasal 1 ayat 22-23, Yusuf jangan ragu mengambil Maria sebab anak dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus dan dia akan diberi nama Immanuel, artinya Elohim beserta kita. Berapa lama, setiap saat, kapanpun, dimanapun dia selalu hadir bagi kita. Konsep manusia, kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu menolong saya tolong kamu. Itu konsep manusia. Tapi Yahweh menolong kita bukan karena kita baik dulu. Buktinya kalau dilihat dari kekurangan kelemahan kita sampai hari ini, masih banyak kekurangan kelemahan kita, tetapi Yahweh memberikan pertolongan, masih ada umur panjang bagi kita. Itu berarti bahwa Dia ada dalam hidup kita. Harusnya dari situlah kita melihat, sekalipun kita belum melihat secara langsung, Dia ada. Dia selalu hadir dalam diri kita. Di saat kita susah, Dia menghibur. Di saat kita sedih, Dia menghibur. Di saat kita jatuh, Dia mengangkat. Di saat tidak ada jalan, Dia membuka jalan bagi kita. Oleh karena itu, jangan takut. Percayalah bahwa Dia adalah Immanuel. Dia adalah yang Esa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, Dia selalu hadir bagimu. Yakinlah kepada kuasa Yahweh itu. Maka Dia pasti menolong engkau. Dan juga jangan takut karena Dia awal dan akhir. Dia memulai segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga bisa membuat dari yang ada menjadi tidak ada. Yakinilah Yahweh pasti menolong engkau dimanapun engkau berada. Apapun masalahmu, percayalah kepada Dia bahwa Dia sanggup membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, dan bahkan orang mati Dia bisa hidupkan, bahkan kematian Dia kalahkan. Maka jangan ragukan kepada Yeshua HaMashiach, karena Dialah satu-satunya juru selamat manusia, Dialah satu-satunya penolong manusia. Maka yakini kepada Yeshua HaMashiach dengan sungguh-sungguh. Baik, firman Tuhan sampai di sini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau Bapa kami, Engkau pelindung kami, Engkau penjaga kami. Kami bersyukur Engkau adalah Immanuel bagi kami, Engkau yang Esa, tidak ada batas kuasa-Mu Bapa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih, kami tetap percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Engkau selalu hadir memberikan jalan keluar bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada jalan Engkau membuka jalan. Kami bersyukur Bapa, jika Engkau sudah mengalahkan kematian, Engkau mampu mengalahkan segala ketidakmungkinan di dalam hidup kami, sebab kami mempercayai segala pertolongan-Mu, mujizat-Mu Bapa. Engkau adalah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau lawat hati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak, sehingga mereka mengalami mujizat dan mujizat daripada Yahweh. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.